Datang preman. Yang keluar. Terus saya bilang, siapa kok? Orang Islam kok marah-marah? Saya tanya baik-baik. Ada apa? Kamu itu yang kotoran di masjid ini. Astagfirullah. Saya bilang. Marah dia. Lalu dia cabut badiknya itu. Orang Makassar aja. Dia cabut badiknya. Ustadz Usman Sulaiman Hafidzakallah Ta'ala. Alhamdulillah kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ngobrol-ngobrol santai aja Ustaz. Siap, insyaallah. Apalagi sudah kenyang juga kan? Iya. Sudah banyak. Ini luar biasa sekali nih karena dari pagi sampai malam kita ketemu tokoh terus. Tidak sederhana itu dalam waktu yang sangat singkat kita sapu rata nih. Ketua DPRD, wakil wali kota, salah satu ketua fraksi, lanjut lagi besok dengan wali kota Bontang. Bisa langsung kita kondisikan waktunya gitu kan. Dan saya rasa ini sesuatu yang luar biasa sekali. Dan tentunya ada asbab yang menyertai sehingga ini bisa dipermudah oleh Allah SWT. Selain daripada doanya tentunya kan ada hal-hal yang mungkin sudah terkondisikan lebih awal yang selama ini ya Allah mudahkan melalui Ustadz Usman. Seperti itu Pak Usman ya? Insya Allah begitu. Ya. Memang sejak awal tugas di Bontang, tugasnya apa Ustadz Usman? Saya awal datang itu bersama tim ya. Pada saat itu jadi Mujahid Ramadan. Masih umur usia berapa? Umur masih 19 tahun. 19 tahun, masih muda lah ya. Masih muda. Jadi KMM itu 5 orang. Dari pendidikan itu 20 orang. Siapa di antaranya tuh KMM yang bersama Pak Nawir, saya, Pak Rusdi. Ada 2 yang saya lupa. Rusdi Hidayat? Rusdi. Oh Rusli. Yang di Tali Sayang. Oh, iya. Jadi kita itu KMM itu 5 orang. Datang selama 1 bulan di sini bertugas membantu Ustadz Jamal saat itu. Saat itu beliau jadi bendahara di sini. Tahun berapa itu? Tahun 95 itu. 95 ya? Iya, 95. Masya Allah. Yang dari pendidikan itu Ustadz Irfan. Irfan Hashim. Irfan Hashim. Heidir almarhum. Umar. Nah, itu teman-teman. Amin Umar. Umar yang Bangkoro ya. Oh, Bangkoro. Nah, itu semua kita tugas ini. Iya. Alhamdulillah saya datang dengan semangat yang tinggi karena terbebani dengan sumpah saat itu langsung disumpah oleh ada ikrarnya. Ada ikrarnya itu oleh Ustadz Hashim saat itu melepas kita. Di Gunung Tembak. Di Gunung Tembak di pagi hari pada sholat subuh. Nah, itu berangkat sampai sini diberi tugas pokoknya jalan. Pada saat itu saya belum terlalu bahasa Indonesia sampai sekarang belum beres-beres masih ini. Aduh, susah. Tapi alhamdulillah izin Allah itu saya mampu mengkomunikasikan itu program yang dibawa. Amanah dari pimpinan ini ditugaskan ini. Dari masyarakat itu saat itu alhamdulillah mereka responnya bagus. Alhamdulillah. Terima saja ya. Iya, diterima. Ya kan bukan tata bahasanya mau dicari intinya apa. Iya. Jadi setelah itu langsung berlanjut ditugaskan full di sini di Bontang. Balik dulu. Iya, habis Ramadan, habis sholat Id, kita balik 1 hari, balik ke Gunung Tembak. Diantar oleh almarhum Pak Ustadz Ahmad Laut. Oh, Ahmad Laut. Ahmad Laut. Itu kenangan yang luar biasa sama beliau itu. Karena kita berangkat naik mobil bis Jahe Raya. Rusak di Gunung Menangis. Perjalanan itu panjang. Dan Gunung Menangis waktu itu menangis betul lah. Menangis betul, memang luar biasa. Jadi kita pulang diantar oleh beliau, tiba di Gunung Tembak, saya langsung diumumkan lagi. Tibanya malam, paginya diumumkan bahwa disampaikan kepada Usman KMM segera ke kantor Bendais. Saya ketakutan saat itu karena pasti ada pelanggaran karena teman saya
termasuk ketua KM saya Pak Ridwan itu, kamu langgar itu kali Pak. Kalau ke sana itu melanggar. Ketakutan. Jadi kamu siap-siap ini. Jadi saya berangkat ke sana, langsung disampaikan oleh, saya lupa itu, disampaikan ambil pakaianmu sekarang berangkat ke Bontang. Balik lagi Bontang. Ke Bontang balik. Baru berapa hari itu? Baru belum sampai 1 hari. Baru tiba. Iya. Malamnya tiba, paginya suruh balik. Balik lagi. Saya bilang, kenapa saya ke Bontang? Pokoknya berangkat aja. Saat itu pemimpin umum sekarang ini, beliau ke Balikpapan. Ke Balikpapan ceramah subuh. Katanya itu suruh balik. Saya ketakutan. Akhirnya saya naik bis di Terminal Dam. Berangkatlah saya. Kembali ke sini, datang, saya ditugaskan. Pokoknya tunjukin kartu kuning itu. Dari Pak Usman tugasnya ini, antar ini, tawarkan orang sama majalah. Jalan kaki. Motornya baru 3 saat itu. Dari jalan kaki. Keliling. Alhamdulillah izin Allah itu, saya mampu mengumpulkan kartu infak itu sekitar 2.000 orang. Iya. Selama 1 bulan? Enggak. Selama saya tugas. Tapi perjalanan 5 bulan itu saya sudah ngumpulin itu sudah hampir 1.000 lebih. Masya Allah. Jalan itu. Jalan kaki. 1 Bontang 2.000 orang. Iya. Kartu yang tersebar gitu ya. Tersebar. Dan itu Pak Usman tarik sendiri? Tarik sendiri. Masya Allah. Saya tarik sendiri. Full. Jadi enggak ada istirahatnya, jalan kaki. Berarti setiap pintu diketuk berarti ya? Setiap pintu. Kecuali pintu toilet. Sampai saya ada rumah, saya kira ada orang, ternyata monyet cuma saya datang. Iya. Saya datang di Caleba itu. Ini monyet semua. Loh kok ada rumah? Ada rumah kok. Saya ada orang, saya mau tawarkan kartu. Itu saya mikul beras itu. Mikul beras yang sekitar ada 35 kilo. Kan orang nitip beras. Harus dibawa. Saya sudah capek, betul saya telepon ke Ustaz Sofian. Di nomor handphone 21170. Saya telepon beliau. Dari wartel lah. Lain saya minta tolong di rumahnya orang. Namanya Pak siapa itu? Orang Bang. Pak Huluk. Saya bilang, Pak Huluk, saya mau minta tolong. Saya sudah capek, saya mikul berasnya berat betul, saya mau telepon ke pimpinan saya untuk jemput berasin, saya mau jalan lagi. Silakan, saya telepon, Ustaz Sufyan pakai mobil, datang ngambil beras, saya jalan lagi, nggak ada istirahat, pokoknya semangatnya luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Nggak ada rumah yang saya ini kan. Apa motivasinya Pak Usman? Kenapa sampai semangat begitu? Yang dipikir dalam pikirannya Pak Usman, apa karena tugas saja atau mungkin ada motivasi yang lain yang membuat ada semangat? Saya disampaikan itu baik itu pemimpin umum sekarang atau setiap ini kamu membantu perjuangan. Masya Allah. Ini lembaga perjuangan, jadi kerjaanmu biar bagaimanapun itu kamu mulia. Nah di situ ada muncul semangat ya. Itu spirit yang luar biasa. Saat itu saya bilang tidak ada kata kalau gini harus ditunaikan ini. Dan alhamdulillah betul-betul sempurna yang saya rasakan itu. Semua orang yang saya tawarkan itu siap. Masya Allah. Tidak jarang yang menerima penolakan gitu. Enggak ada. Malah ada yang menolak, nanti dia disadarkan Allah, dia datang cari saya di pondok. Datang. Pernah saya itu Ramadan, saya jalan. Kesan dia marah. Dia banting pintunya, ini kan. Habis itu saya nggak langsung pulang. Saya berdiri pintunya di samping pintunya, saya berdoa, ya Allah saya datang ke sini bukan karena diri saya, tapi karena ada tugas dari Pondok Pesantren Hidayatullah pimpinan saya. Ya Allah beri dia hidayah. Ternyata dia ngintip. Dia ngintip dari jendela itu. Bahwa kita berdua di situ. Saya berdua angkat tangan itu. Dia ngintip. Ternyata Masya Allah. Habis itu saya pulang karena saya sudah ini. Saya pulang. Ternyata dia ikut pulang. Dia ikut saya. Ini anak kemana jalannya? Datang ke sini ke pondok, bawa mobilnya. Namun saya lagi di sini. Dulu jalan ini. Ini jalan ini aspal di sini. Jadi masuk dia. Lewat saya di sini posisi berdiri sini di samping masjid. Dia langsung bilang, "Dek. Ada yang tadi ke rumah ya?" Saya bilang, "Ya Allah, ini orang datang memarahin saya kan." Tapi alhamdulillah dia datang.
pas ada Ustaz Sofian juga di sini posisinya. Dia bilang, Pak Ustaz, saya mau bawa ini anak pulang dulu ke rumah saya. Jadi dibawa saya pulang Ustaz. Dibawa lagi ke rumahnya, sambil jalan sambil bertanya. Nah nyetir mobil hardtopnya itu. Dia bilang, tadi kok saya marah Ade tadi? Ade angkat tangan ngapain? Saya doakan Bapak. Supaya Bapak diberi hidayah. Kan polos ya saya saat itu. Supaya Bapak diberi hidayah. Turun, nangis dia. Nangis dia. Habis nangis dia bilang apa? Ade ini kalau mau ke sini, ke PCA 6 PKT ini rumah ini sudah bagian dari rumahnya Ade. Masya Allah. Mau masuk lihat sini boleh, mau makan ambil sendiri, pokoknya semuanya. Saya sama ibu, sama anak saya 2 ini, saya sudah anak saya juga di sini. Masya Allah. Kok tadinya marah kok dari begini ya saya. Alhamdulillah luar biasa. Sampai saya nikah dia datang. Senangnya saking senangnya. Sampai dia pensiun. Ternyata usut punya usut keluarga Ustadz Mansur Salbu. Masih ini sepupuan sama Hindung. Ya Allah, jadi Hindung datang sering ke sana. Baru saya ceritakan Hindung. Hindung bilang, itu keluarga itu Pak Usman. Kata rumahnya, saya tahu kita ke rumahnya. Masya Allah. Ternyata orang itu dulu nakal. Nakalnya. Orang aja dia cerita sama saya. No? Dia bilang apa? Orang aja di Masjid Al-Ibadah itu, Pak Usman, saya matikan mic-nya, saya tempelin muajinya. Dia matikan mic-nya, ditempelin lagi muajinya. Saking tidak sukanya dengan aja. Masya Allah. Merasa terganggu. Gitu. Merasa terganggu. Tapi sesudah dia ini, Masya Allah, sekarang masjid dia yang paling pertama. Masih ada orangnya? Masih ada orangnya. Ditinggal sini? Ditinggal di BSD sekarang. Oh, alhamdulillah. Sudah pensiun. Sudah pensiun. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Memang kalau hati tulus ya, doakan. Jadi Allah langsung ijabah, langsung begitu. Datang, Masya Allah. Jadi, apa namanya, itu kan sekelumit perjalanan juga. Hampir semuanya mudah. Kalaupun ada sulit, ya itu tadi, intinya didoakan saja. Dengan ketulusan, maka insya Allah langsung tiba-tiba Allah balikkan hatinya gitu. Iya, begitu saja. Resepnya itu saja diajarkan oleh pemimpin umum, Ustaz Jamal. Dan ini luar biasa. Artinya memang kita menjalankan tugas itu tidak ada juga interest atau pamrih apa yang lain. Tidak ada. Gitu ya. Tidak ada. Memang hanya untuk bagaimana perjuangan ini bisa perjuangan bisa teka dan saya bisa jadi orang baik. Masya Allah. Iya. Saya jadi orang baik. Tapi ini kan kita flashback kembali lagi. Pak Usman sebelum gabung di Hidayatullah di mana sebelumnya? Saya sebelum gabung ke Hidayatullah, saya itu ikut jamaah tablik. Oh iya. Itu saya sudah berikrar sama jamaah tablik itu. Saya keluar 4 bulan, 40 hari. Di mana? 1 tahun di Makassar. Di Makassar. Dulu Makassar itu masih kencang-kencangnya orang menolak jamaah tablik. Saya sudah datang. Jadi orang-orang yang Jadi Pak Usman dari mana? Dari timur. Langsung saya ke Makassar. Kenal jamaah tabliknya di timur. Di timur saat itu saya itu lagi main bola. Itu. Jamaah tablik itu lagi jalan, ditangkap saya di bola itu. Lagi saya main bola voli, ditangkap. Katanya ada permainan lebih bagus di masjid. Duh, saya bilang ada permainan apa? Ada permainan apa? Dia ada permainan lebih bagus. Saya bilang, saya kotor. Enggak, di sana ada. Saya dikasih sarung, kasih baju, suruh duduk sini. Ikut, aja dibacain. Saya bilang, pusing saya ini kalau begini. Belum petah. Jadi saya bilang, saya mau pulang, mau main bola. Tapi silakan aja, apa dia begitu aja. Tapi kok pada saat hari ketiganya dia di masjid itu, kok saya menarik dia. Wah saya ikut deh, coba saya ikut. Subhanallah saya ikut itu saat saya ikut, saya keluar 3 hari ke masjid sebelah. Tiba-tiba jamaahnya ditangkap semua sama polisi, dicuriga bawa ajaran sesat. Saya marah karena saya memang dulu dari nakal. Saya marah sama polisi. Siapa yang tangkap itu? Polisi yang tangkap, kita bakar itu. Ternyata intel ini sudah datang. Langsung saya diamankan. Dia bilang ini orang-orangnya kita mau ini dulu. Jangan dulu ini. Diinterogasi mereka ini. Oh baik aja. Akhirnya mereka suruh pulang. Saya berpikir pulang ke Makassar. Saya berpikir, orang baik ya. Saya mulai ikut ke Makassar, ceritanya mau masuk pondok pesantren. Sebelumnya saya bilang sudah cukup. Datang, ketemu lagi teman-teman yang
Jamaah tabligh itu, saya aktif. Ya Allah, tidak ada di Makassar itu saya tidak saya datangi semua. Masjid saya datangi. Keliling. Terakhir di Jalan Gotong Royong, Masjid Istiqomah, Jalan Gotong Royong. Di situ saya itu dikeroyok sama itu. Preman. Dikeroyok sama preman. Begini jam begini juga. Habis taklim, habis baca ini hadis. Orang sudah istirahat, saya lagi baca Quran. Kan saya masih belajar baca Quran. Datang preman. Yang keluar. Saya bilang, siapa kok? Orang Islam kok marah-marah? Saya tanya baik-baik. Ada apa? Kamu itu yang kotoran masjid ini. Astagfirullah. Saya bilang. Marah dia. Lalu dia cabut badiknya itu. Orang Makassar aja. Dia cabut badiknya. Saya hanya ucapan saya itu, la ilaha illallah. Malah badiknya jatuh, dia lari. Nah, situlah saya yakin itu. Wah, ini jamaah ini baik ini. Tapi alhamdulillah saya selalu ke kampus Hidayatullah. Oh, di BTP sama itu Ustadz Aziz. Nah, dulu itu masih batu besar-besar, pohon jati. Ke sana. Nah, saya salut sama Hidayatullah itu sholatnya. Ustadz Aziz itu sholat lama sekali. Saya sampai 4 kali angkat kepala itu. Udah selesai. Iya, belum selesai. Kok sujudnya baca apa? Saya sudah baca subhanallah. Kok ini kok enggak begini? Masih lagi. Nah, di situ saya salutnya. Di situ saya izin ke beliau. Saya mau ke Gunung Tembak, mau jalan-jalan ke Gunung Tembak. Dia bilang, di sini aja. Di sini sama di Gunung Tembak. Saya mau lihat pusatnya. Saya datang enggak mau pulang lagi. Saya datang ketemu Hidayatullah. Aduh, di Gunung Tembak. Di Gunung Tembak itu luar biasa. Ini yang saya cari. Kenikmatan beribadah. Iya, luar biasa. Anak-anak kecil itu ketemu, Assalamualaikum. Sudah ada lagi duanya ini. Tapi koncangnya itu selalu datang. Iya. Karena saat itu, di TC itu yang berat sekali. Sempat ikut TC juga ya? Urus tai. Sampai Kohir almarhum. Itu dulu, yang kepala TC itu, Pak Burhan, Pak Lukman, Pak Kohir. Saya didorong turun ke tai itu luar biasa. Tapi itu, mau dibicarakan itu. Kayaknya koncangnya itu luar biasa. Sempat saya lari. Ustadz Zainud Musarat itu yang hebat. Nasihatin saya itu. Dia panggil. Mau kemana? Saya mau pulang. Kenapa mau pulang? Saya mau pulang. Nanti sampai sepinggang, balik lagi. Karena kapal yang mau dinaik kampungnya sudah keluar. Karena terlambat saya. Hikmahnya enggak pulang-pulang sudah. Nah, habis itu saya dipertemukan Allah dengan Allahyarham Ustadz Abdul Said di bawah. Di situ tambah kokoh sudah saya situ. Di situ saya lihat jidat itu begini bentuknya. Ya, beliau itu naikkan songkok begini, lihat begini. Wah, ini orang luar biasa. Saya enggak tahu bahwa itu beliau itu pimpinan. Saat itu beliau itu luar biasa ya. Karena saya kerjanya di lokasi Putri, buat lapangan bola volinya Putri, nata tamannya Putri, sama di guest house itu. Saya kerjanya itu taman di situ, ada kolam ikannya, ada kolam renangnya pemimpin umum. Ustadz Abdul Said. Jadi saya urus itu, kerjanya situ. Jadi beliau datang, saya lagi di pohon sukun itu, ada ini. Saya lagi nimbun itu, datang. Ya salam. Assalamualaikum. Ini Ade Usman ya? Iya. Karena saya ada kasus. Kasus itu ada orang perempuan habis nikah ikut saya ke Gunung Tembak. Oh, waktu dari Makassar ke sini. Dari Makassar ke sini ada perempuan yang nikah. Baru nikah malam. Paginya akad nikah, malam begini. Acara resepsinya, habis acara resepsi, saya berangkat dari Makassar. Jam 12 malam kapal. Dia ikut. Saya enggak tahu saat itu. Jadi, dia nekat aja lari. Nekat. Nanti di kapal baru cerita. Iya. Nanti di atas kapal, saya di dek 7. Saya lagi duduk, dia datang. Saya bilang, kok ke sini? Kenapa tinggalin suami? Enggak, saya enggak suka sama suami saya. Saya mau ikut aja.